Oke, sebelumnya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman yang lainnya dari kelompok B5. Kami akan menyampaikan mengenai proyek yang telah kami buat mengenai Smart Garden, yang dimana untuk temanya itu penyiraman dan pencahayaan otomatis dengan teknologi solar tracking sebagai efisiensi energi dan penghematan air. Oke, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Edina Junior dengan NIM 2022-11017. Lalu ada teman saya, silahkan Adi. Ya, aku Amr Zadin, NIM 2022-11004. Silahkan Rian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Luis dengan NIM 2022-11001. Oke, untuk Salman silahkan. Izin perkenalan, nama saya Salman Nusada Basir dengan NIM 2022-11116. Oke, untuk yang terakhir ada Zidan, dipersilahkan. Zidan Siahaan, NIM 2022-11144. Oke, untuk penjelasan video kali ini tuh mencakup latar belakang, solusi, desain, dan juga nanti ada flowchart yang bakal dijelaskan oleh bagian yang bertugas. Oke, untuk mungkin bagian yang pertama dipersilakan kepada Salman. Oke, baik. Yang pertama itu latar belakangnya, yang dimana kebutuhan air bersih terus meningkat, sementara sektor pertanian menggunakan 70% dari total air nasional dan sering kekurangan pasokan, terutama di musim kemarau, yaitu BPS Kementerian PUPR. Kemudian, sektor pertanian mengalami peningkatan konsumsi energi, terutama untuk irigasi dan pencahayaan. Ketergantungan pada energi konvensional meningkatkan biaya dan dampak lingkungan. Kementerian ISDM, kemudian pola cuaca yang tidak stabil mempengaruhi ketahanan pangan dengan musim kemarau lebih panjang dan hujan lebih jarang, membuat pengelolaan air dan pertanian menjadi semakin sulit. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, kami mempunyai solusi untuk membuat Smart Garden, yang dimana solusi yang pertama adalah menggunakan sistem teknologi sensor kelembapan tanah untuk mengaktifkan pompa air hanya pada saat kelembapan rendah, sehingga penggunaan air bersih menjadi lebih efisien dan terutama pada musim kemarau. Untuk yang kedua, itu mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional dengan panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Yang selanjutnya adalah tanaman akan tetap mendapat paparan sinar UV pada saat kondisi cahaya matahari kurang mendukung dengan menggunakan teknologi LDR ataupun Light Dependent Resistor, sehingga membantu pertumbuhan yang lebih optimal. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sistem microcontroller ESP sebagai IoT, sehingga pengguna dapat memantau penyiraman serta pencahayaan dari perangkat smartphone secara efisien. Oke, untuk yang slide selanjutnya itu mengenai perencanaan sistem. Nah, untuk di sini terdapat diagram sistem kerja dari Smart Garden yang dibuat. Oke, yang pertama di mana di sini kita ada solar panel tracker. Nah, di sini dia itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang disimpan ke dalam baterai. Nah, yang dimana di sini melalui charger control. Lalu, energi yang telah disimpan itu, dia digunakan untuk mengendalikan komponen utama, seperti ESP, relay, LDR, dan soil moisture. Lalu, microcontroller ESP mengelola sistem dengan menerima data dari sensor cahaya dan juga sensor kelembaban tanah, yang dimana untuk mengontrol relay, menyalakan lampu, dan juga untuk mengaktifkan pompa secara otomatis. Nah, lalu microcontroller ESP akan mengendalikan sistem yang dimana berbasis IoT dengan mengirimkan berupa dari kondisi sistem yang ada. Oke, kita masuk ke desain sistem. Nah, di sini ada desain prototipe berupa gambar 3D
desain 3D dan ada desain wiring diagram buat project Smart Garden. Nah, nomor sebelah kiri ini pada desain 3D-nya ini terdapat solar tracker itu yang kotak di belakang. Nah, jadi di sini solarnya dia terdapat dua sensor LDR. Nanti solar panelnya nanti akan mengikuti pergerakan cahaya matahari. Kemudian di sini terdapat tangki buat penyimpanan air yang digunakan untuk menyiram, dan sebelah tangki itu terdapat prototipe yang kita buat seperti sekecil ini untuk dapat dipahami oleh orang-orang banyak. Itu dimana tamannya kita bikin seperti ini. Kemudian di tengah taman itu terdapat alat penyiraman buat menyiram tanaman tersebut. Kemudian di dua ujung ini terdapat sensor soil moisture atau sensor kelembaban tanah. Di sini ada tiang, tempat lampu, dan terdapat kotak persegi panjang yang dimana sebagai tempat penyimpanan dari komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan dapat dilihat di wiring diagramnya. Di sini ada panel surya yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada solar charge controller digunakan untuk mengatur aliran listrik dari panel surya untuk mengisi daya pada baterai. Kemudian di sini kami menggunakan baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dari yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian di sini terdapat relay modul digunakan untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik pada beban yang akan kami gunakan. Itu ada dua, itu ada lampu dan pompa air. Nah, di sini ada lampu sebagai sumber pencahayaan buat tamannya nanti. Kemudian di sini ada soil moisture atau sensor kelembaban tanah digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban tanah. Kemudian di sini ada pompa air digunakan untuk menyiram tanamannya, dan untuk microcontrollernya di sini kami menggunakan ESP, di mana ESP ini untuk mengendalikan sistem dengan basis IoT. Kemudian menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Di sini kami menggunakan 3 sensor LDR digunakan untuk mendeteksi tingkat cahaya. 2 LDR kami gunakan pada solar panel, dan 1 LDR kami gunakan pada sensor untuk mengatur lampu. Kemudian ada kabel digunakan untuk menghubungkan antar komponennya. Untuk slide selanjutnya menjelaskan flowchart, yang dimana flowchartnya ini mampu menjelaskan bagaimana sistem Smart Garden ini dapat bekerja. Nah, ini mulai dengan start atau dapat dikatakan pada saat sistem telah siap bekerja, maka yang pertama sekali bekerja itu adalah panel surya. Panel surya akan bekerja dengan menyerap energi sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah atau arus DC. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut akan masuk atau melewati solar charge control ya, untuk bisa disimpan ke dalam baterai. Selanjutnya, ketika baterai sudah menyimpan energi listrik, maka beberapa komponen dapat digunakan pada sistem ini. Termasuk yang pertama itu ada sensor LDR ya, untuk mendeteksi cahaya. Yang dimana sensor LDR pada komponen ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang bisa menggerakkan servo atau mengontrol servo untuk bisa bergerak mengikuti arah cahaya. Yang mengikuti arah cahaya adalah panel suryanya, sehingga panel surya dapat mendapatkan energi yang lebih optimal. Selanjutnya di sini ada modul ESP atau microcontroller ESP ya. Modul ini sebagai otak atau pengontrol penuh dari sistem yang telah dibuat, dan juga sekaligus dapat terhubung dengan internet atau berbasis IoT yang mampu memungkinkan pengguna nanti bisa melakukan pemantauan dari jarak jauh. Selanjutnya di sini ada komponen sensor kelembaban tanah, yang dimana sensor kelembaban tanah ini memiliki beberapa kondisi ya, memiliki 2 kondisi. Dan ketika sensor ini mengukur tingkat kelembaban tanah yang
tidak cukup lembab, ya, maka kondisi akan terpenuhi, artinya relay akan nyala atau relay akan aktif, sehingga arus akan mengalir pada pompa dan dapat mengaktifkan pompa. Pompa akan menyiram tanaman. Selanjutnya, ketika kondisi tidak terpenuhi atau ketika sensor kelembapan tanah mendeteksi tanah yang cukup lembab, maka kondisi tidak terpenuhi dan relay akan tidak aktif atau arus akan terputus terhadap pompa, sehingga pompa tidak dapat menyala, tidak dapat menyiram tanaman atau pompa akan mati. Selanjutnya ada sensor cahaya, di mana sensor cahaya pada kondisi ini itu untuk memeriksa intensitas cahaya yang dapat mengatur nyala atau matinya lampu menggunakan relay. Yang dimana ketika cahaya terdeteksi tidak cukup optimal terhadap tanaman, maka relay 2 akan nyala atau on, sehingga arus listrik akan menyala pada lampu akan memberikan penerangan terhadap tanaman. Sebaliknya, ketika sensor cahaya mendeteksi cahaya yang cukup terhadap tanaman, maka relay 2 akan off dan lampu tidak teraliri oleh listrik atau arus listrik terputus sehingga lampu mati. Nah, selanjutnya N itu sistem berhenti ketika tidak ada arus listrik yang mengalir terhadap sistem sehingga sistem tidak bekerja. Nah, sistem ini dirancang agar otomatis dan menggunakan energi surya sebagai mengurangi penggunaan energi konvensional. Nah, fungsi utama sistem ini adalah mengontrol pompa, air, dan lampu berdasarkan kondisi kelembapan tanah dan intensitas cahaya di sekitar tanaman atau di lingkungan taman. Oke, mungkin untuk next slide. Oke, untuk di slide selanjutnya itu ada mengenai rencana anggaran biaya, yang dimana di sini dapat kita lihat untuk komponen-komponennya ada solar panel, ESP, sensor moisture, relay, jumper, dan lainnya. Yang dimana di sini sudah terdapat juga total biaya yang diperlukan. Boleh dilanjutkan? Oke, nah di sini terdapat mengenai jadwal pelaksanaan yang telah dibuat, yang dimana jenis kegiatan kami ada pertama studi literatur, terus desain dan perancangan sistem, pembuatan dan pengujian sistem, lalu ada analisa dan evakuasi. Yang dimana di sini untuk studi literatur telah dilakukan di bulan Oktober, dan juga desain dan perancangan dari bulan minggu terakhir Oktober sampai di minggu terakhir November. Nah, untuk pembuatan dan pengujian masih dalam progres dan akan terus berlanjut. Lalu untuk analisa dan evaluasi itu kemungkinan akan dilaksanakan kurang lebihnya di bulan Desember. Oke, mungkin untuk penjelasan dari mengenai proyek yang telah kami buat cukup sekian. Untuk penjelasannya, mungkin saya mewakili teman-teman yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.